Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Farhan, saya dari kelas 12 IP 1. Perkenalkan, nama saya Aryaningsi dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Jasa Kurnia Putri dari kelas 12 IPS 1. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam, yaitu tentang masa kejayaan Islam. Selamat menyaksikan. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa, kata Montgomery Watt, seorang sejarawan dari Skotlandia. Peradaban berhutang besar pada Islam. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa siapapun sesungguhnya tak akan bisa mengelak untuk mengakui keagungan peradaban Islam pada masa lalu dan sumbangsihnya bagi dunia. Meski banyak ditutup-tutupi, pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan Barat saat ini tetaplah nyata. Runtuhnya peradaban Islam pada masa lalu. Yang pertama, mulai pudarnya ketaatan pemeluk kepada Sang Kholik, saling dengki dan serakah. Yang kedua, modernisasi telah mengglobal. Secara sadar, berdampak pada dua hal. Di satu sisi, mempermudah aktivitas manusia. Tetapi, di sisi lain, mempermudah pula untuk melakukan tindakan kejahatan. Hal ini sebenarnya menuntut adanya pembangunan moral yang kokoh. Yang ketiga, perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi karena terlena dengan mainan baru berupa alat komunikasi seperti handphone. Periodisasi sejarah Islam. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu yang pertama fase ekspansi integrasi, yang kedua fase disintegrasi. Periode ini sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai didudukinya Baghdad oleh Hulagu Han. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu yang pertama fase kemunduran, yang kedua fase munculnya ketiga kerajaan besar, yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Yang ketiga, periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Ciri periode ini ialah seluruh wilayah kekuasaan Islam, baik langsung ataupun tidak langsung, telah berbeda di bawah cengkraman wilayah Barat. Sampai kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, kembali memperoleh kemerdekaannya. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdiri bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara, perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba. Akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. A. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. B. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. C. Islam sebagai rahmat seluruh alam. D. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi.
faktor eksternal. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. 2. Melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut di atas, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain 1. Ilmu filsafat. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Kedua, ada bidang kedokteran. Ada Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Qura, Ar-Razi atau Razes. Yang ketiga di bidang astronomi, ada Al-Farazi, pencipta astrolabe, ada Al-Ghattani atau Al-Betagnius, Abul Wafa, menemukan jalan ketiga dari bulan, Al-Fargoni atau Al-Fragenius, membuat patung Al-Khwarizmi di depan Fakultas Matematika Universitas Teknologi Amri Kabir, Teheran, Iran, astrolabe. Keempat, ada bidang matematika, ada Umar Al-Farukan, Al-Khwarizmi. Kelima, bidang seni ukir, ada Badr dan Tarif. Keenam, ilmu tafsir, ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, ada As-Sudah, Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Ketujuh, ada ilmu hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Selanjutnya, biografi singkat beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Ibnu Rushd di tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain yang pertama itu Kitab Bidayat Al-Mujtahid atau kitab pembahasan tentang fikih. Yang kedua, Kuliat fi Atib atau buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Dan yang terakhir, Fasal Al-Maghai fi Mabain Al-Hikmat wa Asyariat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan, Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Kitab Bidayat Al-Mujtahid. Selanjutnya yang kedua itu ada Al-Kindi di tahun 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufa pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Dia disebut filsuf al-Arab atau filosof orang Arab. Yang ketiga ada Al-Farabi di tahun 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkon,
Ibnu Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farabi, Transosania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Almat Inna wa Al-Fadilah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang keempat itu ada Al-Ghazali di tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Dan yang terakhir, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, dan fikih. Al-Ghazali juga mendapat gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Selanjutnya itu menerapkan perilaku mulia yang perlu dilestarikan oleh umat Islam sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Hal ini bisa diperoleh dengan terus-menerus menuntut ilmu. Yang kedua, mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Karena dengan meneliti, permasalahan dapat diketahui penyebab dan penyelesaiannya. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Dan yang terakhir, kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.